Katahari Jataka. Kisah ini diceritakan oleh Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetavana. Pada saat itu Raja Kosala memiliki istri yang bernama Wasabhakatiya. Menurut cerita secara turun-temurun, Wasabhakatiya adalah putri dari Raja Mahanama Saka dengan seorang pelayan wanita bernama Nagamunda. Pada saat Wasabhakatiya sedang mengandung seorang putra mahkota, Raja Kosala akhirnya mengetahui tentang asal-usul istrinya yang berasal dari kalangan yang rendah. Mengetahui hal itu, Raja Kosala kemudian menurunkan status istri dan putranya yang bernama Widudaba. Ibu dan anak itu tidak pernah diizinkan keluar dari istana. Mendengar peristiwa yang dialami oleh Wasabhakatiya dan putranya, pada subuh pagi hari dengan diiringi oleh 500 orang biku, Guru Agung Buddha mengunjungi istana Raja Kosala. Setelah beliau duduk di tempat yang telah disediakan untuknya, Guru Agung Buddha berkata, "Tuan Raja, di manakah Wasabhakatiya?" Raja Kosala kemudian menyampaikan peristiwa yang terjadi. Setelah ia mengetahui istrinya berasal dari keturunan rendah, maka ia telah menurunkan status istri dan anaknya. Mereka tidak diizinkan keluar dari istana. Selanjutnya Guru Agung Buddha bertanya kembali, "Tuan Raja, putri siapakah Wasabhakatiya?" Raja Kosala menjawab bahwa istrinya adalah putri dari Raja Mahanama. Guru Agung Buddha melanjutkan pertanyaannya. Saat Wasabhakatiya datang dari jauh, menjadi istri siapakah dia? Raja Kosala menjawab bahwa Wasabhakatiya menjadi istrinya. Setelah menanyakan beberapa hal kepada Raja Kosala, Guru Agung Buddha mengatakan, "Tuan Raja, Wasabhakatiya adalah putri dari seorang raja, menikah dengan seorang raja, dan melahirkan anak dari seorang raja. Mengapa putra itu tidak berhak atas kerajaan yang diperoleh dari kekuasaan ayahnya? Tahukah engkau bahwa di masa lampau ada seorang raja yang mendapatkan putra dari wanita pengumpul kayu bakar dari pertalian sesaat? Raja itu kemudian memberikan kekuasaannya kepada putranya." Mendengar apa yang disampaikan Guru Agung Buddha, Raja Kosala kemudian memohon kepada Guru Agung Buddha agar beliau menceritakan hal yang selama ini tidak diketahuinya, dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lalu, Brahmadatta, Raja Benares, sedang mengunjungi taman peristirahatannya. Ketika menjelajah mencari buah dan bunga, Brahmadatta bertemu dengan seorang wanita yang sedang memungut kayu sambil bernyanyi dengan gembira di hutan. Karena jatuh cinta pada pandangan pertama, Brahmadatta menjalin hubungan dengan wanita itu. Saat itulah Bodhisattva dikandung. Merasakan penambahan berat badan bagaikan ditekan Wajra Dewa Indra, wanita itu menyadari bahwa ia telah mengandung.
Maka ia pun menyampaikan hal itu kepada raja. Raja Brahmadatta kemudian memberikan cincin bertera yang dipakainya kepada wanita itu, kemudian mengirimnya pulang dengan mengucapkan, "Jika bayi ini perempuan, gunakan cincin ini untuk biaya perawatannya. Namun, jika ia laki-laki, bawa cincin beserta anak itu kepadaku." Sampai pada saatnya, wanita itu pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia adalah Bodhisattva. Ketika Bodhisattva sudah bisa berlari dan sedang bermain di taman, ia mendengar suara tangis dan kata-kata, "Tidak, ayah telah memukulku." Bodhisattva yang mendengar kata-kata tentang seorang ayah, ia kemudian berlari ke tempat ibunya dan menanyakan siapakah ayahnya. Mendengar pertanyaan Bodhisattva, wanita itu kemudian mengatakan, "Kamu adalah putra dari Raja Benares." Mendengar jawaban ibunya, Bodhisattva tidak percaya begitu saja. Ia kemudian menanyakan kembali, "Apa yang dapat membuktikan perkataan ibu?" Wanita itu kemudian menyampaikan kepada Bodhisattva bahwa pada saat Raja Benares meninggalkannya, Raja Benares memberikan cincin bertera ini kepadanya dan berkata, "Jika bayi ini perempuan, gunakan cincin ini untuk biaya perawatannya. Namun, jika ia laki-laki, bawa cincin beserta anak itu kepadaku." Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya, Bodhisattva kemudian bertanya kembali, "Kalau memang benar begitu, mengapa ibu tidak mengantarkanku kepada Raja Benares?" Wanita itu melihat anaknya memiliki tekad untuk mencari dan bertemu ayahnya. Ia pun akhirnya membawa putranya ke gerbang istana dan meminta pengawal raja agar menyampaikan kedatangan mereka kepada raja. Setelah wanita dan putranya dipersilakan masuk, ia masuk ke dalam istana, memberi hormat kepada raja dan berkata, "Ini adalah putramu Paduka." Raja yang telah mengetahui bahwa perkataan wanita itu benar adanya, akan tetapi karena ia berada di hadapan anggota istana lainnya, rasa malu menyebabkan raja itu menjawab, "Dia bukan putraku." Wanita itu pun tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian berkata kembali, "Tetapi ini adalah cincin bertera darimu, Paduka. Paduka tentu dapat mengenalinya." Ketika cincin bertera diperlihatkan kepada raja, raja itu pun kembali berkata, "Demikian pula dengan cincin bertera itu bukan berasal dariku." Dikarenakan raja tidak mau mengakuinya, wanita itu kemudian berkata, "Paduka, sekarang saya tidak mempunyai bukti atas perkataan saya lagi. Saya hanya bisa memohon kebenaran. Apabila Anda benar-benar ayah dari anakku ini, saya berharap ia bisa melayang di udara. Jika bukan, ia akan jatuh ke tanah dan meninggal." Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita itu memegang kaki Bodhisattva dan melemparkannya ke udara.
Pada saat Bodhisattva dilemparkan ke udara, ia duduk bersila dan melayang di udara dengan suara yang merdu. Beliau menyatakan kebenaran kepada ayahnya dengan mengulangi syair berikut ini. Saya adalah putramu, raja yang berkuasa. Besarkanlah saya, Paduka. Raja membesarkan semua orang, terlebih-lebih anaknya sendiri. Mendengar Bodhisattva mengajarkan kebenaran kepadanya dari udara, raja mengulurkan kedua tangannya dan berseru, "Datanglah padaku, wahai putraku. Tidak ada orang lain selain saya sendiri yang akan membesarkan dan mengasuhmu." Pada saat itu yang hadir ikut mengulurkan tangan untuk menerima Bodhisattva sebagai anaknya. Ketika 1000 tangan terulur untuk menerima Bodhisattva, ia tidak turun kepada orang lain. Bodhisattva turun ke pelukan raja dan duduk di pangkuan raja tersebut. Kemudian raja mengangkat anak itu menjadi raja muda, sedangkan ibunya menjadi permaisuri. Setelah raja wafat, ia dinobatkan menjadi raja dengan gelar Raja Katawahana. Artinya adalah pemungut kayu bakar. Semasa hidupnya dan setelah memerintah kerajaannya dengan adil, beliau meninggal dan terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Ketika uraian Dhamma yang disampaikan kepada Raja Kosala telah berakhir dan kedua kisah telah diceritakan oleh Guru Agung Buddha, Guru Agung Buddha kemudian mempertautkan kedua kisah itu dan memperkenalkan kelahiran tersebut dengan mengatakan, Mahamaya adalah wanita yang menjadi ibu di masa itu. Raja Suddhodana adalah ayah anak tersebut, dan Raja Katawahana adalah Guru Agung Buddha sendiri.